warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di belajar mengaji. Hari ini kita akan belajar tentang jurus lughah. Jurus lughah. Ya. Ini bahasa Arab. Benar ya? Kita akan belajar bahasa Arab. Ya, mudah-mudahan ini yang pertemuan yang sudah kesekian kali. Saya mau tanya ke teman-teman, apakah masih semangat Pak Kus? Insya Allah semangat. Wah, luar biasa nih. Pak Ajat, gimana Pak Ajat? Siap. 86. Lanjutkan. Pak Ustadz Aris, gimana? Insya Allah selalu semangat. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Mustahid semangat. Masya Allah. Ya, jadi itu ya, kita sudah semua siap insya Allah. Tetap belajar, ya memang kita perlu kesabaran, perlu konsisten dan menerus, ya, sehingga menghasilkan yang memuaskan insya Allah. Langsung aja ke Pak Ustadz Ade, silakan Pak Ustadz, ini dilanjutkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini malam Rebo, seperti biasa kita mempelajari kitab Durus Lughah. Ya, Durus Lughah itu adalah kitab untuk berbicara bahasa Arab. Kalau bahasa ininya tuh ilmu takbir namanya. Takbir ya. Ilmu itu ada ilmu nahu, ada ilmu sorof, ada ilmu takbir, ada ilmu tajwid. Jadi 4 cabang ilmu ini yang kita pelajari di sini ya, di rumah kayu. Jadi takbir itu bagaimana cara kita berekspresi dengan menggunakan orang Arab. Ada orang Indonesia bisa bahasa Arab tapi pakai bahasanya logatnya logat Tegal misalnya. Teman saya itu kalau ngomong kaifa itu kaifa min aina anta gitu ya. Jadi logatnya bukan logat Arab gitu kan. Karena dia nggak paham takbirnya. Takbir itu bagaimana cara kita ngomong Arab tapi dengan Arab, bukan dengan kaifa min aina anta gitu ya gitu. Bukan, tapi dengan kaifa itu dengan logatnya Arab ya. Kemarin kita mempelajari tentang idhofah atau mudhofun ilaih. Kita ulang lagi ya. Apa itu mudhof dan mudhofun ilaih Pak Haji? Mudhof itu kan Kata majemuk. Kata majemuk. 2 kalimat menjadi 1. Contohnya di sini ada latihan kawin jumalan mufidatan bimal ilfarogi fimayadi. Kawin itu artinya pasangkan. Jadi kalau kawin itu artinya pasang. Sebenarnya di bahasa Arab tuh. Jumalan itu jumlah. Jumlah itu apa bahasa Indonesianya? Kalimat. Ya. Mufid apa tuh? Mufid berfaidah. Ya, bimal ilfarogi. Ya, dengan mengisi bagian yang farog. Farog itu kosong. Berikut. Nah, ini kan titik-titik al-babi muglakun. Nah, kira-kira apa tuh yang pas untuk kalimat tersebut? Al-baiti ya. Al-baiti muglakun. Kira-kira apa tuh? Nah, ini bisa jawab. Titik baiti muglakun. Nanti kita harus cari kata pertamanya dulu. Kata pertamanya apa yang cocok? Misalnya bab. Bab itu apa artinya? Pak Ajat? Bagian. Bab. Kalau bahasa Indonesia bagian ya. Bab itu bahasa pintu. Jadi bab itu pintu. Babun. Kalau antum sering baca proposal kan lah bab 1, bab 2 itu pembuka artinya. Gitu. Jadi sama aja bab di dalam proposal, di dalam makalah itu artinya pembuka. Ya kalau pasalnya itu pintu. Saja Pak, babul baiti muglakun. Nanti mudofnya yang mana? Yang kalimat tadi bab. Babul. Kemudian al baiti ya. Muglakun. Nah ini kita nggak lihat ya, kita lihat ini. Nah ini mudhof dan ini mudhof ilainya. Ini bukan, nanti kita belum belajar ya. Nah
Kenapa dia mudhof? Karena dia tidak ada alif lamnya pertama. Syarat mudhof itu tidak boleh ada alif lamnya. Ya. Kedua, dia tidak boleh tanwin. Ini tidak ada alif lam. Kemudian tidak boleh apa? Tanwin. Jadi babu. Misalnya bisa juga misalnya apa, kalau misalnya kita cocokkan yang lain. Enggak babu aja misalnya apa? Yang antum tahu. Bahasa Arabnya jendela apa? Nafidatun. Berarti nafidatu. Ya. Nah, nafidatu baiti, jendela rumah itu muglak, tertutup. Nah, ini juga sama. Mau diganti apapun kalimatnya, yang jelas kalau dia bentuknya mudhof, kata pertama tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin. Syarat pertama. Contoh misalnya apa? Kitabu ustadi. Kitabu kalimat pertama, nanti ustadi kalimat keduanya itu harus pertama boleh alif lam, boleh tidak. Jadi lawan dari yang pertama ya. Kalimat kedua mudhof ilainya boleh alif lam, boleh tidak, dan harus berakhiran apa ini? Kasroh. Ya. Kalau ini nggak ada alif lamnya, berarti nggak kasroh, tapi kasrotain. Nafidatu baitin. Ingat, alif lam dan alif lam dan tanwin tidak bisa bertemu. Nggak ada orang baca al-baqaratun, nggak ada. Pasti al-baqaratu, al-fatihatu, ya, al-qari'atu. Makanya kan dalam Al-Quran al-qari'atu mal-qari'ah, bukan al-qari'atun mal-qari'ah. Ya. Karena nggak boleh ada alif lam dibacanya tun atau an atau in. Mamnu, atau namanya dilarang. Nggak boleh, ya. Paham sampai sini? Nah. Kemudian latihan yang kedua, aina titik-titik saya roti. Apa tuh kira-kira? Aina apa artinya? Ta'ajat. Aina, bukan aina. Aina apa artinya? Aina tuh di mana? Aina anta. Nah, di mana kamu? Aina titik-titik saya roh. Di mana titik-titik saya roh apa Pak? Mobil. Apa tuh kira-kira? Di mana? Mobil itu. Di mana kira-kira yang tepat untuk kata sambungnya? Miftahun misalnya. Aina miftahu? Bukan boleh. Saya roti. Miftahu ini sebagai mudhof. Mudhof ilainya saya roti. Loh, ini kok tapi kok bukan di kata pertama? Iya, boleh. Kalau dia katanya kata tanya, boleh mudhof ilainya di kata kedua. Anak tanya, aina itu kata tanya bukan? Kata tanya, aina di mana aja? Coba sebutkan macam-macam kata-katanya yang tahu. Ma hada. Kemudian hal. Beda antara hal ini dengan kaifah hal. Kalau hal itu gini ya misalnya Pak ya. Nah, kalau antum nanya kaifah hal, ini pakainya halnya ini, pakainya hak tipis. Kalau ini hal, beda. Jadi nanti awas. Kaifah hal bukan kaifah hal. Beda artinya. Kalau hal artinya apakah, kalau hal keadaan. Ya, makanya antum kalau bilang kaifah hal gitu. Oh, kaifah hal hanya hak tafkhim tebel. Bukan ini. Oh, ini kaifah hal. Kaifah hal itu lembut. Oh, ini kaifah hal enggak salah. Oh, ini hal artinya apakah. Misalnya antum tanya sama teman antum, kaifah hal berarti artinya bagaimana, apakah, jangan nyambung aja. Kaifahal hanya tipis. Iya, kaifahal bagaimana keadaanmu. Beda tuh antara hak tipis dengan hak besar dalam segi penyebutan. Sama di antum baca kitab Arab pun harus sesuai dengan makhrajnya. Jadi itulah pentingnya kita selain baca bahasa Arab, belajar makhraj juga biar nanti antum ngomong Arab fasih. Ya.
Enggak, misalnya kaifahal. Ya, tapi kaifahal. Kaifahal. Tapi kalau bahasa Arab nggak boleh pakai hukum tajwidnya Pak ya. Misalnya min aina anta nggak boleh. Karena hukum tajwidnya kayak ikfa, iqlab, idgham, apa lebih itu? Idhar. Ya itu hilang. Tapi yang bertahan itu makharijul hurufnya. Karena kalau bilang assalamu alaikum, pakai makhraj yang benar, jangan assalamualaikum. Itu makhrajnya nggak jelas. Kasihan. Ya Rasulullah pernah dikasih salam sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini nih ngejelasin salamnya samar. Kalau dia bilang Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Itu kira-kira gimana? Assalamu alaikum artinya celaka bagimu. Karena sam itu artinya adalah racun. Tapi kan tipis ya. Assalamualaikum sama Assalamualaikum. Tipis nggak? Tipis. Tapi kan secara makhrajnya beda. As-salah dengan sam. Kalau kita ada Waalaikum. Malikum. Bukan assalamualaikum tapi malikum. Ini padahal doa loh Pak. Nggak boleh kita udah ngaji. Waalaikum. Assalamualaikum. Doa. Assalamualaikum. Rasulullah aja Rasulullah ketika jawab itu, Rasulullah nggak jawab. Kayak Rasulullah jawabnya apa? Wa alaik saja. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, dia itu apa mendoakan celaka untukmu, tapi kenapa kau balas? Wahai Aisyah, kalau doa dia ke saya nggak kena, tapi kalau sholat doa saya ke dia pasti kena. Jadi itu kan lempar balas Pak. Kalau assalamualaikum tuh, assalamualaikum, keselamatan atasmu. Wa alaikassalam, semoga keselamatan bagimu juga. Kalau dia bilang assalamualaikum, semoga binasa kamu, kita bilang wa alaik, kamu juga. Berarti yang dikabulkan doanya Rasul, bukan doanya dia. Iya kan? Nah, makanya penting kita untuk belajar bahasa juga makharijul huruf tadi. Jadi nggak boleh bilang Waalaikum, Assalamualaikum. Ya, penting juga itu bagian dari bahasa Arab sama. Kemudian sebelum kita belanjak jauh daripada mudhof ilaih, ada yang bingung nggak? Jadi gitu ya. Kalau yang pertama itu kata tanya, aina, ma, a, hal dan lain semacamnya, maka mudhof ilaihnya bukan lagi pertama, tapi bisa kedua. Ya tadi, aina miftahu sayaroti. Ya. Kalimat miftahu itu nggak boleh dibaca miftahun. Karena apa? Karena dia itu mudhof, tidak boleh tanwin. Atau juga al-miftahu, ada alif lamnya, nggak boleh karena mudhof tidak ada alif lam, tidak boleh tanwin. Sedangkan mudhof ilaih boleh alif lam, boleh tanwin, tapi harus kasroh di akhirnya. Paham? Nah, kalau tadi miftahu sayaroti berarti kunci mobil. Kuncinya mobil. Berarti fungsinya adalah untuk menyambung kata itu dari satu kunci umum menjadi kunci khusus. Kunci kan banyak Pak. Ada kunci mobil, ada kunci rumah, ada kunci motor. Nah maksud itu kunci mobil. Ya, maksud itu bagian dari mobil. Karena mobil kalau nggak ada kuncinya bisa jalan nggak? Ya bisa. Paham ya Pak? Paham ya? Insyaallah. Paham ya? Nah, semoga nanti pemirsa juga paham. Nah, nanti kita akan menjelaskan juga. Kira-kira ini bisa ditambah lagi nggak pemahaman? Nanti bisa. Oke, nanti insya Allah kita akan menjelaskan arti dari mudhof ilaih itu ada 3 artinya. Jadi nggak harus artinya itu nya. Ya misalnya kan kayak kitabu ustadi, berarti bukunya ustad. Artinya ada lagi. Artinya bisa banyak, ada 3. Bisa artinya nya, bisa artinya di dalam, bisa artinya nanti terbuat dari. Misalnya gini, ada kalimat al-qalamu al-hadidu, al-qalamu al-hadidi. Masa artinya pulpen itu besi atau pulpennya besi? Ya, bukan, jadi pulpen itu terbuat dari besi. Nanti kita akan arti secara terjemah.
secara terjemah. Oke pemirsa ya. Penasaran kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Co Caca. Silakan saya kembalikan ke Bapak Haji. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, kita lanjutkan terus ya. Ikuti terus, tonton terus Coca Channel. Dan kita tutup dulu untuk sholat isya berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coca Caca, copang, camping,